Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nobitasari, NPM 5019151, kelas 4D PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria Magister. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Adapun isi materinya yaitu yang pertama, pengertian kurikulum, yang kedua, landasan kurikulum, yang ketiga, prinsip kurikulum, yang keempat, struktur kurikulum, yang kelima, perbedaan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum 2006 adalah kurikulum yang mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan yang menekankan pada aspek pengetahuan. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan mengimbangkan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara seimbang dan berjalan secara integratif. Yang kedua yaitu landasan kurikulum. Ada beberapa macam landasan kurikulum, yaitu yang pertama, landasan filosofis. Kurikulum ini harus berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu sehingga dapat memberi nuansa terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang akan digunakan. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Pendidikan tidak terlepas dari unsur-unsur psikologis yang akan merubah tingkah laku anak menuju kedewasaan. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Sebagai suatu rancangan kurikulum, menimbulkan pelaksanaan dan hasil pendidikan, bukan hanya pendidikan saja, namun juga untuk memberikan bekal pengetahuan. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi selanjutnya yaitu prinsip perkembangan kurikulum. Prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, prinsip relevansi. Adanya kesesuaian antara tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya harus relevan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan, dan kebutuhan siswa. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip ini harus dibuat sefleksibel mungkin agar dapat disesuaikan dan diubah. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Adanya kesinambungan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang keempat, prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendaya gunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal. Prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir. Yang keempat yaitu struktur pendidikan. Struktur pendidikan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kelompok mata pelajaran. Kelompok mata pelajaran memberikan pengetahuan dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan minatnya. Yang kedua, beban belajar. Waktu yang dibutuhkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, kalender pendidikan. Pengaturan waktu proses pembelajaran dalam 1 tahun pembelajaran. Yang terakhir yaitu perbedaan KTSP dan K13. KTSP standar isi ditentukan terlebih dahulu, setelah itu baru ditentukan standar kompetensi kelulusan. Lebih menekankan pada aspek pengetahuan, penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan. Sedangkan K13 standar kompetensi kelulusan ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian standar isi. Memiliki tiga aspek, yaitu memiliki tiga aspek.
Sedangkan K13, standar kompetensi kelulusan ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian standar isi, memiliki 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian menggunakan penilaian otentik. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.